Kebanyakan dari kita tuh salah sangka loh. Kita sering mikir kalau kerajaan Majapahit itu runtuh gara-gara perang agama yang gede-gedean, berdarah-darah. Tapi, gimana kalau cerita aslinya itu jauh lebih cerdas dan jujur aja, jauh lebih mematikan dari sekedar adu fisik? Kenyataannya, apa yang tercatat di sejarah itu jauh lebih elegan. Wali Songo itu nggak menaklukkan Majapahit pakai pedang, tapi pakai sebuah strategi tingkat dewa yang bikin imperium terbesar di Nusantara ini ambruk dari dalam. Ini nih kisah kuda Troya versi Nusantara. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Biar kita ngerti strategi jenius ini, kita harus periksa dulu kondisi pasiennya. Emangnya apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam istana Majapahit waktu itu? Nah, ada analogi yang pas banget buat ngegambarin ini. Majapahit itu ibarat singa tua yang sakit, membusuk dari dalam. Dalam banget kan? Dari luar kelihatannya masih gagah, tapi dalamnya udah keropos, udah rapuh. Tinggal nunggu waktu buat runtuh. Jadi, Majapahit itu hancur bukan karena diserang dari luar, tapi ya itu tadi, karena penyakit dari dalam. Ada perang paregrek, perang saudara antar keluarga yang bikin anjur-anjuran, ekonominya bangkrut, rakyatnya kelaparan. Akhirnya, ya kepercayaan ke keraton luntur gara-gara korupsi di mana-mana. Nah, di tengah-tengah kekacauan inilah Wali Songo ngeliat celah. Mereka ini pinter banget. Mereka nggak datang sebagai pemberontak, justru sebaliknya. Mereka masuk ke lingkaran kekuasaan sebagai penasehat yang dipercaya, sebagai pedagang kaya, dan ahli tata negara. Dari sinilah grand design mereka dimulai. Oke, kita masuk ke strategi pertamanya. Pilar yang menurut saya paling jenius, infiltrasi budaya. Ini semacam serangan soft power yang tujuannya itu buat memenangkan hati dan pikiran rakyat, bukan buat naklukin fisik mereka. Dan dalang di balik manuver budaya ini, nggak lain dan nggak bukan, sang maestro strategi Sunan Kalijaga. Bayangin aja, beliau ini kayak master PR dan ahli strategi pengaruh di zamannya. Terus apa yang dilakuin Sunan Kalijaga? Cerdik banget, beliau nggak mengharamkan wayang yang bisa dibilang Netflixnya zaman itu, malah beliau melakukan rebranding. Bentuk wayangnya diubah dikit, ceritanya disisipin nilai-nilai tauhid, dan yang paling gila, jimat kalimasada, pusaka paling sakti, itu dipelesetin jadi kalimat syahadat. Jenius! Nah, inilah inti dari strategi yang kita kenal sebagai akulturasi. Rakyat yang tadinya Hindu-Buddha itu jadi berbondong-bondong masuk Islam, bukan karena ditodong pedang loh, tapi karena mereka jatuh cinta dulu sama pertunjukannya, baru deh jatuh hati sama ajarannya. Ada satu filosofi Jawa yang pas banget buat ngerangkum ini. Menang tanpa ngasorake. Artinya, menang tanpa harus merendahkan atau